skill dikit ya. Apalagi ya, soal apalagi? Soal ini ta. Soalnya kudu ana aku, cak nun kudu aku supaya ngerti kan ngene. Enggak gini. Jeleknya orang yang mengartikan yang bukan penyair, yang tidak ada potensi kepenyairan, bahwa Rasul diterjemahkan ya Muhammad, tidak pada esensinya, bahwa Nuzulul Lailatul Qadar diterjemahnya pas posoan hari keberapa, padahal sampai nanti kodo itu tergantung mood kita dari bahasa Al-Qur'an. Jadi tergantung moodmu. Nah bedanya wong sing ngono, orang yang menerjemahkan letter luck sama yang menerjemahkan esensi, plus minusnya apa ya? Tidak ada masalah, saya tidak punya rahasia apa-apa. Yang opsi pertama nggak ada. Menerjemahkan letter luck sebagai prosa atau menerjemahkan letter luck sebagai puisi Al-Qur'an. Saya kira bukan soal kelebihan dan kekurangan, karena lebih menurut siapa, dilihat dari mana kan gitu. Kurang dilihat dari mana dan menurut siapa juga. Tidak usah membandingkan batu dengan hantu kan gitu. Kalau hantu ya begitu itu, batu ya begitu itu, plus minusnya monggo. Jadi orang yang syariat saja oke, baik, tidak ada masalah. Saya kira saya memakai cara Rasulullah. Rasulullah tidak akan merendahkan seorang di depan orang yang lain, dan tidak akan meninggikan siapapun di depan yang lainnya. Itu metode Rasulullah, itu metode rububiyah. Jadi yang sering kita omongkan misalnya dua contoh, satu Abu Bakar As-Siddiq kalau sholat tahajud itu sholat dulu baru tidur. Kalau Umar tidur dulu baru sholat. Karena kalau Abu Bakar ingin merasa aman, saya tak sholat daripada nanti ketiduran terus nggak jadi sholat. Kalau Umar, kalau saya sebelum tidur sudah sholat, saya tidak merasakan maghi dari sholat saya. Saya harus tidur dulu, kemudian saya berjuang untuk bangun, maka ketika saya sholat, saya merasakan ada tingkat magic yang luar biasa dalam hati saya. Terus mereka tanya kepada Rasulullah, yang benar yang mana Rasulullah? Di antara dua itu yang lebih presisi yang mana lah kepangannya gitu. Rasulullah menjawab, Abu Bakar, Allah sangat menghormati kamu karena kamu hamba yang sangat berhati-hati. Kamu tidak mau kecolongan, kamu sholat dulu baru tidur. Allah sangat menghormati itu. Umar, kamu dijunjung oleh Allah, dikagumi juga oleh Allah, karena kamu begitu yakin akan bisa bangun untuk sholat dari tidurmu. Kedua-duanya benar. Bahkan ada yang lebih parah. Ada dua orang prajurit Islam dalam suatu peperangan ditawan oleh raja kafir gampangannya ya. Terus mereka dipaksa untuk keluar dari Islam, kalau tidak mereka dibunuh. Yang satu keluar dari Islam sehingga dilepaskan, yang satu bertahan tetap Islam maka dia dibunuh. Nah yang dilepaskan tadi akhirnya pulang ke Madinah dan tanya kepada Rasulullah, bercerita mengenai dia dan sahabatnya tadi yang pilihannya berbeda. Ditanya juga Rasulullah, ini yang benar yang mana? Yang ngaku yang keluar dari Islam atau yang bertahan Islam sehingga mati? Rasulullah mengatakan, sahabatmu yang dibunuh itu langsung masuk surga karena dia dalam keadaan apapun dia mempertahankan imannya. Lah saya gimana Rasulullah? Kamu diberi kehormatan oleh Allah untuk diperpanjang masa perjuanganmu karena kamu pandai bersiasat, kamu tidak memotong jatahmu untuk berjuang bisa lebih lama dengan kamu bersiasat kepada, karena kamu kan tidak keluar dari Islam, kamu pura-pura keluar dari Islam gitu. Kedua-duanya benar, saya kira karmu kan nilai yang tinggi, mati apa terus urip, kedua-duanya baik. Dan cara berpikir kita ini memang sudah banyak yang rusak sih. Jadi misalnya misalnya kalau misalnya dari peristiwa di Jakarta misalnya contohnya, orang yang yang memilih Ahok tidak disolatkan, misalnya gitu kan ya. Kalau Anda menyolatkan orang itu, urusannya akan menguntungkan
jenazahnya atau menguntungkan Anda? Ini saya mau simulasi. Kalau nanti mayatmu udah dikubur, dibuang di jalan, dilindas truk sampai habis, itu Anda rugi enggak? Yang rugi siapa? Yang membuang Anda di jalan. Anda tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Anda bahkan mendapat kemuliaan dari Allah, kan gitu. Anda dikuburkan secara Buddha, dibakar, istilah Hindu, dibakar. Rugi tidak ada. Menjadi masuk neraka enggak? Tidak ada masalah. Wong kita sudah mati kok. Ingkoto amalu tidak ada masalah. Gitu. Oke, jadi teman-teman sekalian, banyak kita cara berpikir kita tuh agak terbalik-balik dan tidak presisi tadi. Tidak menyolatkan atau menyolatkan itu kan tidak ada hubungannya sama si mati, tapi pada dirimu sendiri. Nah, saya ditanya, yang jawabnya kalau saya ditanya suruh jawab, oh jemene wong rek, walang gitu, mati tak kubur tak sembayangi. Saya bilang gitu. Saya waktu kecil suka walang gitu rek, seneng aku. Dan nek mati ku tak sayang temen, tak kayak no kuburan, tak kubur tak kayak maesan, dan tak dongani kan. Oh jemene kok menungso. Gitu. Kan Anda dilarang membenci makhluk Allah, meskipun dia bernama Ahok. Tidak boleh membenci dia. Orang yang membunuh saya tidak saya benci. Orang yang berdosa besar sama saya menurut hitungan syar'i tidak saya benci. Saya pelukan tadi, saya terima semuanya tadi siang di tempat Gusmus. Bilang pada siapa-siapa, tapi saya tidak pernah membenci mereka. Saya tetap menerima mereka dan tetap membesarkan hati mereka. Tidak seorang pun yang saya ancam atau yang saya pendelii dan